Ini adalah nikmat dari Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dan yang ketiga apa? Ini bukan pantun ya. Gak boleh dipantunin ayat. Tapi kalau misalnya mau disambung ya. Jadi marajal bahrain yaltaqiyan. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Itu adalah Tanjung Pinang. Luar biasa. Salah satunya adalah Tanjung Pinang, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Tanjung Pinang yang berkah insyaallah. Teman-teman, ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah galau nggak sih? Aduh, sering tadi kalau galau ya. Sering ya. Anak muda itu biasanya kalau galau itu tentang 3 hal. Nih, kita pernah ngadain kayak semacam sosial eksperimen gitu. Tentang kenapa sih anak muda galau? Karena galau ini kayak bisa jadi, kadang-kadang galau itu jadi hobi. Galau Jadi kalau di Jepang orang hobinya bunuh diri. Sampai ada bunuh diri itu online. Saya pernah beberapa kali ke Jepang, insya Allah akhir Februari juga pengen ke Jepang. Karena emang saya coba jadwalin semampu kita. Setiap winter tuh saya pengen main snowboard di Jepang. Karena emang seneng banyak manfaat itu kan. Akhirnya beberapa kali ke Jepang. Setiap kali saya ke Jepang ada aja kasus bunuh diri. Jadi kalau di Indonesia paling banter galau. Kalau di Jepang bunuh diri. Anak mudanya tuh banyak yang bunuh diri. Kadang-kadang masalahnya sepele. Lagi kayak gak enak badan gitu, gue bunuh diri aja ya. Jadi gak enak badan bunuh diri gitu. Jadi bete terus bunuh diri. Jadi kayak bunuh diri itu kayak pride gitu kan. Terus kayak statusnya gue lagi bunuh diri nih, loncat gitu kan, loncat dari cliff dive gitu kan. Cliff dive itu loncat dari tebing. Jadi paling pro-nya adalah yang baru diputusin. Itu loncatnya paling pro. Loncat masuk ke air nggak timbul-timbul lagi. Nih karena bunuh diri itu udah jadi kayak masalah besar di Jepang. Sampai ada jasa bunuh diri online. Jadi kita tuh di bunuh diri online tuh bisa milih mau dibunuh pakai cara apa. Dan yang paling sakit tuh cara diputusin. Itu paling sakit gitu. Jadi kalau yang pengen gak sakit bunuh dirinya diselingkuhin. Itu lebih parah ya. Jadi ada jasa bunuh diri online. Dan waktu saya ke Jepang yang kedua itu lagi ada kasus bunuh diri online. Terus ramai di TV Jepang gitu kayak jadi viral, jadi trending topik gitu. Terus orangnya tuh kayak mesen, jadi online, kurirnya datang khusus buat bunuh dia. Dan dia bisa milih mau diracun, mau digantung, mau ditembak, mau dicemplungin ke laut atau gimana. Itu bisa milih saking parahnya masalah galau di Jepang. Kalau di Indonesia galau itu mungkin hanya sekedar kayak masalah kecil lah ya. Tapi kayak banyak gitu, banyak banget Kabuni anak muda yang galau, termasuk Kabuni pernah galau? Pernah dong. Masya Allah. Pernah galau. Jadi tuh. kalau udah nggak jomblo juga masih galau ya? Iya, namanya juga anak muda ya teman-teman ya. Iya. Iya galau tuh pastilah Ustadz. Galau anak muda itu satu paket ya? Iya, biasanya kalau akhir bulan Ustadz kalau iya ngerti. Kalau itu galau bukan hanya anak muda, orang tua juga, terutama ibu-ibu nih. Kenapa? Karena masalah dapur kan. Betul. Jadi bikin galau. Kalau menurut sosial eksperimen kita teman-teman, ada 3 penyebab anak muda galau. 1, masalah entertain. Contoh misalnya mau main kemana ya? Kok kayak mainan kita gini-gini aja ya? Kok tempat main kita kok digusur ya? Kok misalnya kita tuh mati ide ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus mau ngapa-ngapain nggak punya modal kayak gitu-gitu. Jadi mau entertain, mau olahraga, mau hangout, mau touring, mau riding itu nggak bisa gitu. Akhirnya galau. Yang kedua yang sering bikin anak muda galau itu masalah karir. Kalau masalah karir itu dari mulai sekolah, kemudian nanti pemilihan jurusan, kemudian nanti ujian nasional apalagi kan itu galau banget. Kemudian masuk kampus mana, terus di kampus juga nyelesain skripsi itu galau banget karena menghadapi kadang-kadang pembimbing yang sesuka-sukanya dia, kadang-kadang pembimbingnya kayak baper gitu. Setiap kita kasih judul, dia kayak baper, ini tentang saya ya sih gitu. Ini tentang saya. Kenapa? Soalnya kita ngebahas masalah-masalah sosial yang mungkin banyak orang ngerasain gitu kan. Akhirnya nggak beres-beres skripsinya, sidang nggak beres-beres, itu bikin galau. Masalah karir, termasuk masalah kerjaan.
Jadi kayak udah lulus kuliah ngapain gitu, mau kerja apa, lamar sana sini ditolak gitu, lamar kerja aja ditolak apalagi lamar cewek. Jadi kayak berat gitu kan. Nih yang kedua nih, masalah anak muda nih, masalah karir. Yang ketiga nih yang paling berat, masalah cinta. Aduh. Itu tuh yang paling sering bikin galau, masalah perasaan kamu. Cinta, nih. betul. Jadi kalau diibaratkan dengan bahasa Al-Baqarah, surat Al-Baqarah tuh ada 3 jenis ujian yang Allah ujikan kepada manusia. Kata Allah, massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Manusia itu diuji dengan ba'sa, dharra, zulzilu. 3 ujian. 1 ujian masalah kebutuhan fisik kita. Kayak misalnya kita nggak bisa makan, kemudian kita kayak sakit, kita nggak bisa olahraga, nggak bisa have fun, nggak bisa seru-seruan. Ini ujian pertama nih, baksa. Ujian yang kedua, dharra. Dharra itu masalah harta. Kalau bahasa kita tadi karir. Jadi masalah karir itu ujian, dharra banget gitu. Dan yang paling berat itu zulzilu. Apa itu zulzilu? Secara terjemahan artinya guncangan. Tapi kalau kita baca tafsirnya, zulzilu di sini tuh ujian perasaan. Ujian perasaan yang paling berat adalah ujian perasaan kita kepada seseorang. Pernah nggak sih ngerasain kayak lagi ngecengin seseorang terus dia jadiannya sama yang lain gitu kan ya? Yang lebih berat lagi apa coba? Curhatnya ke kita, jadiannya sama yang lain. Itu tuh yang paling berat tuh. Aduh, parah itu sih. Kamu ini pernah? Enggak. Jadi kayak curhat sama kita tapi jadian sama yang lain. Atau ujian perasaan kayak diputusin dengan cara yang sangat-sangat santun. Diputusin tapi santun. Kita jadi adik kakak aja ya gitu. Itu tuh santun banget loh. Tapi nyakitnya tuh, sakitnya tuh di mana-mana ya, bukan di sini doang gitu. Dan ada yang lebih santun dan lebih sakit loh. Diputusin dengan cara apa? Dia ngomongnya gini, kita jadi ibu dan anak aja ya. Itu yang paling sakit loh. Dan itu ada ayatnya di Al-Quran, surat curhat. Teman-teman tahu surat curhat? Surat Al-Mujadalah. Kalau kita baca mujadalah artinya curhat. Kalau kita baca mujadilah artinya cewek yang lagi curhat. Perempuan yang lagi curhat. Itu ada seorang sahabiat, seorang perempuan yang soleha banget, cewek yang keren banget. Dia itu diputusin sama suaminya. Kan diputusin bahasa fikihnya ditalak ya. Punten ke ayahanda, saya suka mentranslate bahasa fikih ke bahasa anak muda. Jadi talak itu kan sama dengan diputusin. Jadi suaminya tuh mutusin dia dengan cara yang paling kejam. Kalau mutusin, kita jalan sendiri-sendiri aja. Ya udah kita masing-masing aja. Ya udah kamu pulang aja ke orang tua. Itu masih common ya. Ini diputusin dengan cara apa? Kamu buat saya udah kayak ibu saya sendiri. Jadi kita tuh jadi ibu dan anak. Bahasa fikihnya zihar. Bahasa fikihnya zihar. Tapi bahasa kitanya diputusin dengan cara santun. Tapi itu kejam banget loh. Lebih kejam daripada kita adik kakaan aja ya. Itu lebih kejam lagi tuh. Ini artinya penyebab galau anak muda itu salah satunya masalah perasaan. Termasuk nanti ekspresinya apa? Ekspresinya bisa unfollow. Ekspresinya apa lagi? Delcon. Kontaknya di delete tapi nomornya dihafal. Jadi masih bisa telepon gitu. Ekspresi yang lainnya apa? Kayak di blog gitu kan. Pernah di blog? Yang pernah di blog angkat tangan dulu nih. Wah, Masya Allah. Yang pernah ngeblok, angkat tangan dulu. Wah, lebih rame. Wow, di blog siapa sih teman-teman? Paling cek tinggi badan kan? Atau apa? Saya tinggi badan. Saya tuh paling sebel ya. Kalau lagi posting, tiba-tiba ada yang kayak iklan gitu kan. Tinggi badan Anda kurang. Ini nyindir atau komen ya sebetulnya. Dan yang lebih sebel lagi tuh kalau dia jualan pemutih. Saya habis posting gitu kan. Anda ingin wajah Anda lebih cerah, maksud lo wajah saya terlalu doff ya. Jadi kayak lagi jualan atau lagi nyindir sih sebetulnya. Ini sebel banget. Mau di blok. Kasihan orang jualan kan menghalangi rezeki orang kan. Nah ini ekspresinya kayak delcon, unfollow, terus kayak di blog. Yang mungkin yang santainya ekspresinya live group gitu kan. Pernah live group? Pernah di live sama grup?
Nah ini nih yang lebih berat nih. Live group masih mending ya. Live udah. Di live group, grupnya sepi. Tapi tiba-tiba mereka bikin grup baru di sebelah gitu. Terus kita doang yang nggak diundang. Nah ini yang paling kejam. Saya pernah korban di live sama grup. Jadi kayak pulang umroh gitu bikin grup namanya grup soleh. Gara-gara ada yang baper mereka akhirnya bikin grup satu lagi namanya soleh 2. Terus kita doang nggak diundang, yang lain semua ada, kita doang yang nggak ada. Ini namanya ekspresi kebaperan. Jadi baper atau galau itu kayak masalah yang cukup serius, walaupun mungkin nggak seperti di Jepang lah kita doain, karena anak muda Indonesia itu tangguh-tangguh Kak Buni. Mentalnya tuh kuat, tapi kalau baper manusiawi. Baper tuh manusiawi, galau manusiawi. Nabi pernah baper nggak? Pernah. Baper itu ada 2 ya, ada baper yang positif, ada baper yang negatif. Kalau baper negatif tuh kayak tersinggungan, gampang bete, terus gampang kayak sakit hati sama orang gitu kan. Kalau baper yang positif, baper fisabilillah. Gimana baper fisabilillah? Baper ketika tilawah Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Umar baca ayat itu gemetar kakinya, baper, bawa perasaan, karena dia tilawah itu pakai perasaan. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Begitu baca ayat berikutnya, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Manusia pada hari itu bertanya, kemana tempat berlari? Kalla la wazar, gak ada tempat berlari. Langsung Umar tersungkur, tersujud, nangis sepanjang malam, gak bisa ngelanjutin ayat. Ini namanya baper yang ibadah. Jadi gak semua baper itu negatif. Ada orang yang bawa perasaannya pasti tilawah Al-Quran. Saya pernah tuh suatu hari Kak Buni, teman-teman lagi nyetir sama teman saya namanya Pak Hidayat. Kenal Kak Buni pasti. Ini orang soleh banget. Dia supir angkot tapi dia soleh banget. Pernah di Arab Saudi jadi TKI, makanya dari itu dia ngerti Arab gitu, ngerti bahasa Arab. Pas saya lagi nyetir bareng sama dia yang nyetir, bukan saya yang nyetir sih, dia yang nyetir gitu ya. Terus karena kita di tol gitu boring, nggak ngapa-ngapain, dia bilang, Ustadz tilawah dong biar saya dengerin gitu. Ya udah saya tilawah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya baru baca 2 ayat, dia sambil nyetir itu udah terisak-isak nangis loh. Ini nih namanya baper. Bapernya Allah suka banget. Bahkan orang yang baper yang dalam makna positif itu termasuk 1 di antara 7 golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? Orang yang mengingat Allah dalam kesendirian lalu berlinanglah air matanya karena takut kepada Allah. Ini namanya orang yang zikir tapi baper. Bahkan dapat golden ticket, dapat tiket gratis untuk bisa menikmati AC di padang mahsyar yang gak ada ruangan ber-AC kecuali dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini baper nih. Jadi saya baru baca 2 ayat, Pak Hidayat ini udah nangis. Masya Allah, akhirnya saya yang baca aja malu gitu ya. Kok yang baca gak nangis, yang dengerin nangis. Ini baper. Terus ada lagi, saya lagi ngimamin sholat tarawih apa 10 malam terakhir kayak qiyam gitu kan. Biasa kita di Pemuda Hijrah Bandung tuh, ayahanda dan teman-teman, kita 10 malam terakhir itu bikin itikaf anak muda di masjid markasnya Pemuda Hijrah. Karena emang Pemuda Hijrah ini ayahanda udah 4 tahun kita bentuk. Dakwah kita itu bukan bikin pesantren teman-teman. Karena saya sadar saya bukan seorang kiai, saya juga bukan seorang habib,
Saya juga bukan seorang ulama besar. Jadi saya merasa kayak belum layak lah bikin pesantren. Kita nggak bikin pesantren. Lagi pula kalau mau mengedukasi anak muda se-Indonesia yang jumlahnya lebih banyak daripada 100 juta. Karena kan Indonesia 2020 itu bakal jadi bonus demografi ya. Dengan 60% lebih penduduknya adalah anak muda. Berarti kalau penduduk Indonesia itu ada 200-an juta, lebih dari 100 juta Indonesia itu adalah anak muda. Nggak mungkin saya bikin pesantren, santrinya 100 juta. Nggak mungkin. Kenapa? Nggak ada pesantren 100 juta santrinya. Yang paling banyak juga di beberapa daerah kayak 10.000, 20.000. Kenapa? Karena emang pesantren ini tempat kaderisasi ulama. Tapi untuk masyarakat umum kayaknya butuh sesuatu yang lain selain pesantren. Pesantren itu udah keren banget, tapi dia adalah kaderisasi ulama. Akhirnya saya dengan teman-teman ketika bikin Pemuda Hijrah, kita nggak bikin pesantren, tapi kita menyebarkan pesan lewat tren. Makanya namanya pesan_tren, bukan pesantren. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah ya. Nah pas malam 10 terakhir kita bikin tren dulu tuh. Ada tren yang kita bikin di Indonesia namanya tren hijrah. Alhamdulillah 4 tahun tren ini berjalan masif banget. Di mana-mana anak muda jadi senang dengan taklim, nongkrong, kayak ke masjid kayak gitu. Kita menyebutnya bukan itikaf, kita nyebutnya nongkrong di masjid. Bahasa anak mudanya nongkrong, karena itikaf itu kan berdiam diri ya. Jadi kalau bahasa anak muda berdiam diri itu nongkrong. Jadi kita nyebutnya nongkrong di masjid. Ngapain? Bisa tilawah, ngapain lagi? Bisa ngaji, bisa sholat, bisa taklim, bahkan ngelamun juga nggak masalah. Diam aja di masjid berpahala. Yang penting jangan ngelamunin mantan aja. Jadi kayak nongkrong doang di masjid itu berpahala. Makanya kita bikin tren hijrah. Udah beres tren hijrah, kita bikin lagi tren tilawah. Gimana caranya? Anak muda itu tilawah bukan wajib. Tilawah itu bukan program. Tilawah itu bukan bukan perintah. Tilawah itu adalah tren. Dari tren nanti jadi habit. Dari habit jadi behavior. Dari behavior jadi culture. Ini memang tahapan-tahapan yang kita bikin dalam dakwah movement kita. Akhirnya kita munculkan brand ambassador pertama kita, kader pertama Pemuda Hijrah untuk jadi brand ambassador tilawah itu Muzammil dulu. Pasti kenal ya. Muzammil, munculkan Muzammil, akhirnya tilawah di anak muda itu jadi tren. Semuanya ngerasa kayak tilawah itu sesuatu yang keren ya. Pakai baju flanel kotak-kotak, pakai kupluk, pakai topi, celana biasa, celana jeans, sepatu sepatu anak muda gitu. Tapi dia ngajinya bagus. Kuliahnya ITB tapi tilawahnya, hafalannya banyak. Kita munculkan. Akhirnya Muzammil naik panggung, tren tilawah. Anak-anak muda pas lagi post di sekolahnya, mereka selfie tilawah, posting di Instagram. Buat apa? Buat penyemangat buat yang lain. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan satu kebaikan walaupun itu hanya sekedar hal sepele gitu. Terus kita bikin nih tren show konser akhir Ramadan. Kita nyebutnya konser kenapa? Bukan karena musik, tapi karena crowd. Yang kita maksud dengan konser itu adalah crowd event. Nah, crowd event kita namanya konser Ramadan. Kegiatannya apa? Iktikaf 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kegiatannya sama, tapi namanya beda. Karena nama ini penting buat anak muda. Kayak kegiatan sholat subuh berjamaah, itu untuk orang-orang yang udah pada soleh. Apalagi pembahasannya nanti tergantung yang hadir. Kalau yang hadirnya kakek-kakek gitu ya, pembahasannya tentang mengingat kematian, azab kubur gitu kan ya. Makanya buat anak muda kita nggak ngebahas itu dulu. Walaupun kematian mah nggak ngelihat umur kan. Tapi ya beda tema. Akhirnya kita nggak bikin kegiatan sholat subuh berjamaah. Tapi cara kita ngeramein masjid di waktu subuh, kita kasih judulnya apa? Sunrise Lover. Jadi anak muda itu dibikin bahasanya tuh yang youth friendly banget lah, yang kita banget gitu kan. Nah kita bikin konser Ramadan 10 malam terakhir itikaf. Dan kita pilih DJ-nya tuh yang paling keren. Siapa DJ? Muazzin. Karena dia yang ngumpulin orang kan. Terus kayak vokalisnya yang suaranya paling bagus. Ada Muzammil, ada Salim Bahanan, ada Ibrahim Quran. Kita pilih vokalis-vokalis yang keren. Begitu dia bersuara, itu semua crowd itu pada hening, khusyuk.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sound itu harus surround banget, nggak boleh sound yang minimalis. Buat saya sound itu penting. Kenapa? Lihat orang lain bikin konser, soundnya itu sampai ratusan juta loh. Kenapa kita bikin imam sholat, soundnya seadanya? Padahal sholat itu konser yang lebih kolosal daripada konser musik. Konser sholat itu diikuti oleh para malaikat. Jadi soundnya harus keren, vokalisnya harus keren. Makanya tadi sore tuh kita ribet banget ya nyusun sound. Saya pengen ada kayak monitornya buat seorang vokalis. Monitor tuh penting karena dia harus ngelihat reverbnya gimana, low-nya, high-nya, mid-nya kayak gimana, sehingga pas dia bersuara itu semuanya dapat khusyuknya. Beda sama Rasulullah. Rasulullah itu sound beliau itu emang udah Allah yang kasih sound dengan efek yang luar biasa. Ada cerita nih sederhana. Ketika Haji Wada, itu kan ada sahabat yang ikut jamaah haji itu sekitar 100 ribuan ya, Haji Wada tuh. Nabi berkhutbah di Arafah, di padang Arafah. Ketika Nabi berkhutbah yang dengarnya itu 100 ribu lebih. Tapi tahu nggak yang amazing banget tuh apa? Orang yang paling jauh berdirinya mendengar suara Nabi sejelas orang yang di depan Nabi. Padahal pada masa itu nggak ada sound, nggak ada mic loh. Nabi ngomong sekencang-kencangnya orang teriak, kalau nggak pakai mic pasti kan nggak bisa dengan crowd 100 ribu dong. Apalagi ruang terbuka gitu kan, nggak ada gema sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Orang yang paling belakang mendengar suara Nabi sejelas orang paling depan. Kenapa? Karena emang soundnya Nabi itu settingannya dari langit. Kalau sekarang kita kan bukan Nabi, akhirnya kita ikhtiar, kita bela-belain sound tuh harus bagus. Coba teman-teman yang seneng sound atau yang digital gitu, nanti kalau misalnya teman-teman lagi ngedit video, ngedit konten, kan suka ada pilihan suara-suara efek gitu kan ya, sound efeknya. Biasanya suka ada sound efek, salah satunya katedral. Ada kan? Salah satu di antara sound efeknya ada menu, ada pilihan katedral. Ada nggak masjid? Nggak ada. Kenapa? Karena katedral terkenal dengan soundnya emang keren. Satu gereja itu soundnya minimal 1 miliar loh, biaya untuk instalasi soundnya 1 miliar. Karena mereka serius banget. Kita masjid nggak ada di menu digital efek sound karena emang masjid kita kurang standar soundnya. Ketika saya request ke beberapa masjid, orang bilang udah kedengaran kok. Masalahnya bukan kedengaran, efek kolosalnya, efek crowdnya. Apalagi kalau vokalisnya bagus gitu kan, begitu dia ngimamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, semua kerasa gitu. Ini lebih dahsyat daripada konser musik, karena konser ini dihadiri oleh para malaikat. Apalagi malam Lailatul Qadar, salah satu di antara malam-malam 10 Ramadan, itu sampai langit terbuka. Ini konser paling kolosal yang pernah ada di semesta. Masa soundnya seadanya? Akhirnya saya ngimamin nih, 1 juz, 1 malam. Ngimamin, baru baca beberapa ayat, di belakang tuh udah pada nangis. Nangis, saya jadi malu. Masa makmumnya nangis duluan, imam belum gitu kan ya. Akhirnya saya nangis gara-gara gak enak sama makmum gitu. Pas sudah beres sholat, saya nanya sama makmum, kalian khusyuk banget ya sholatnya. Itu kan anak-anak muda yang baru hijrah gitu, tatoan, terus kayak rambutnya kayak gimbal gitu, terus macam-macam lah model-model anak muda yang anak main banget, anak gaul. Nangis, saya bilang, kalian sholatnya khusyuk banget ya. Mereka bilang, Ustadz, bukan khusyuk. Terus bacaan Ustadz kepanjangan. Oh, ternyata nangisnya karena capek, kepanjangan. Terus tiba-tiba ada yang di pojok, syahid, dubrek, wah, gotong gitu kan ya. Luar biasa semangat anak muda tuh luar biasa. Jadi saya kayak pride banget lah buat anak muda gitu. Itu tuh acara 10 malam Ramadan terakhir ya buat kita. Jadi kayak Masya Allah mereka itu luar biasa. Walaupun kadang-kadang ada yang unik juga. Saya pernah khutbah Jumat ya. Kebenaran waktu itu kayak lagi nggak mood, galau kali ya, lagi nggak mood. Biasanya saya khutbah tuh nggak bagus kalau istri lagi ngambek, curhat. Kayak japri nggak dibaca-baca, telepon nggak diangkat, akhirnya kayak males banget khutbah, udah cari pengganti aja. Nggak ada Ustadz kan, Ustadz jadwalnya Ustadz, ya udah deh khutbah nih, nggak bagus kan? Akhirnya yang dengarnya tuh bete banget loh. Mereka sampai ada yang bersin-bersin, batuk-batuk, terus batuknya kasih kode lagi, udahan. Jadi kayak oh iya udah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah beres gitu kan. Tapi Masya Allah anak muda ini kalau udah hijrah semangatnya tuh luar biasa. Lihat Umar bin Khattab setelah dia hijrah kayak gimana. Lihat Khalid bin Walid
Setelah dia hijrah gimana? Mereka tuh baper banget fisabilillah. Dan akhirnya semakin mereka dekat sama Allah, galau mereka semakin jarang. Bukan nggak pernah ya, karena galau itu tetap ada. Karena kayak ujian dari setan lah ya, waswasah. Tapi udah jarang gitu. Karena galau mereka itu diganti dengan zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika galau diingatkan dengan nama Allah, tenang. Ketika galau diingatkan kepada Allah, tenang lagi. Jadi orang kalau misalnya pengen hilangin galau nih, anak muda nih yang udah baru hijrah nih, Ustadz saya udah hijrah tapi masih galau. Galau apa? Galau masalah jodoh, galau masalah karir, galau masalah entertain. Ustadz kita kayak boring banget, kayak krik-krik banget, kayak bete banget, hidup flat, nggak ada naik turunnya. Gimana ya Ustadz? Coba obati kegalauan kita dengan satu hal aja, ingat Allah. Masalahnya saya udah ingat Allah Ustadz, makin ingat Allah makin galau gitu. Nah berarti kita belum tahu nih tutorial ngingat Allah. Karena ingat Allah juga ada tutorialnya. Gimana sih cara kita ingat Allah tapi bikin obat galau? Jadi begitu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiyya. Kalau diingatkan dengan nama Allah, hati mereka menjadi tenang. Kalau disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Kalau dibacakan ayat Allah, iman mereka bertambah. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tersungkur, sujud, menangis karena Allah. Ini berarti dia udah tahu tutorial zikrullah, ingat Allah. Karena ingat Allah bukan cuma nyebut Allah, 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 nggak cukup. Walaupun itu tetap baik, karena nggak ada kata yang berpahala seperti kalimat Allah. Satu-satunya nama yang paling keren itu adalah Allah. Nama yang paling keren tuh. Kenapa? Nama Allah disingkat gimana aja tetap maknanya sama. Allah itu terdiri dari berapa huruf? Alif, lam, ha. 4 huruf ya. Ini angka aman ya. Angka aman nih. Alif, lam, ha. Jadi saya ngomong 4 aja deh. Yang paling aman, netral. Di sini nggak ada politik soalnya. Alif, lam, ha. Oke, 4 huruf. Coba kita hapus 1 huruf. Alif, bacanya apa? Lillah. Artinya milik Allah. Masih Allah juga. Hapus lagi huruf kedua. Lahu. Artinya milik dia. Allah juga. Hapus lagi lam yang ketiga. Tinggal hu. Dia satu-satunya. Dalam bahasa Arab. Hapus lagi huruf dhammahnya, baris dhammahnya, tinggal ah. Ah itu artinya dia satu-satunya tempat kita berkeluh kesah. Jadi Allah nama paling keren. Mau digimanain juga tetap maknanya Allah. Agung. Makanya kita kalau pengen tutorial ingat Allah, benar sih nyebut ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi. Cuman nggak cukup sekedar di lisan. Gimana caranya kata Allah itu masuk ke hati gitu. Kayak kita nonton drakor gitu kan, buat cewek-cewek mungkin kalau yang seneng drakor. Kenapa sih kalau nonton drakor itu sampai kayak berlinang air mata, kan baper banget ya. Kasian banget sih dia diputusin, kasian banget sih dia tinggalin, kasian banget sih dia kayak apa dihina, dibully. Kita tuh nonton film sampai akhirnya baper. Cowok-cowok misalnya nonton bola, begitu tim kesayangan dia kalah, itu tuh marah sampai banting segala macam, rokok kebalik, akhirnya yang diisap yang. Kenapa bisa kayak gitu? Gara-gara kita baper banget kan dengan sesuatu yang kita lihat. Kok kita lihat kebesaran Allah tuh nggak baper? Lihat laut biasa aja, ngelihat langit biasa aja. Padahal itu lebih dari 4D loh. Kita nonton 4D kadang-kadang heboh sendiri. Kursinya belum goyang kita udah gini-gini. Ngapain lo 4D? Kita nonton itu kayak menghayati banget. Tapi giliran kita nonton kebesaran Allah, kita tuh nggak sampai ke hati. Nonton Hollywood coba. Kadang-kadang nonton film apa gitu kita kayak benci banget sama antagonisnya kan. Dan kayak berpihak banget sama superhero-nya. Sampai kalau ketemu antagonisnya di jalan, kita lemparin batu, kita marahin, lo jahat banget sih jadi orang di sinetron itu gua nonton, lo maki-maki ibu lo. Padahal itu cuman film, cuman drama. Tapi kita membawa itu sampai ke kenyataan. Anak kecil, kalau yang cowok Marvel, kalau yang cewek Disney. Saking mereka kayak baper banget dengan film-film ini, sampai pengen kayak wannabe gitu.
princess wannabe, superhero wannabe gitu kan. Princess wannabe-nya apa? Pengen jadi kayak Anna, pengen jadi Elsa, pengen jadi Rapunzel gitu kan ya. Berarti kan yang ditonton tuh sampai ke hati kan. Kalau yang cowok pengen jadi Superman, Spiderman, apalagi yang Thanos sekarang yang lagi ngetren gitu kan. Kayak kok nggak pengen jadi Ustadz Hanan ceh, bukan superhero. Artinya berarti yang mereka tonton itu sampai ke hati. Nah gimana caranya kita nonton kebesaran Allah? Inna fi khalqis samawat. Itu kan nonton kebesaran Allah tuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Ada ayah. Apa arti ayah? Bukan ayah ya. Ayah itu bapak. Kalau ayah dalam bahasa Arab itu artinya banyak. Salah satu di antara makna ayah adalah bekas. Itu ayah. Ayatun artinya bekas. Selain tanda, ada bekas, ada petunjuk. Itu ayah. Nah, salah satu di antara makna ayah selain tanda, tanda juga boleh bekas. Berarti maksud Allah di dalam ayat ini, kalau kita nonton tentang kebesaran Allah di langit, kita nonton kebesaran Allah di bumi, kita nonton kebesaran Allah di laut, harusnya jadi berbekas di hati kita. Itu baru orang yang ulul albab. Berbekas di hati kita. Bekasnya apa? Bekasnya kayak takjub gitu sama Allah. Bekasnya kayak respect gitu sama Allah. Bentuk respect kita, subhanallah. Itu bentuk respect kita kan? Gimana bentuk respectnya? Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu tuh bentuk respect kita. Sama kayak kita respect sama orang. Kalau anak pantai itu biasanya suka gini, weh bro, gitu kan ya. Dude, gitu kan. Jadi kayak ngasih kode, gua sama lo bro gitu. Terus kayak kalau respect anak-anak street kayak gini kan. Kayak tadi kita respect dengan negeri kita yang kita cintai. Begitu lagu Indonesia Raya, kita taruh tangan kita di dada bahwa kita tuh cinta banget sama negeri ini. Ini adalah warisan pahlawan dan nenek moyang kita. Kita itu pewaris sah atas negeri ini. Jangan sampai kita sendiri yang menghancurkan negeri yang diwariskan nenek moyang kita dengan melalui perpecahan di antara kita. Ini nih, salah satu pesan penting banget, poin penting nih. Negeri ini adalah warisan nenek moyang kita, keturunan kita banget nih. Itu semuanya harus di hati rasanya. Karena kalau kita lihat kebesaran Allah nggak kerasa di hati, berarti kita baru melihat itu dengan mata, belum dengan iman. Belum maksimal nih tutorialnya. Dan kalau kayak gitu, berarti belum bisa ngilangin galau. By the way, salah satu di antara kebesaran Allah, ciptaan Allah yang paling keren dilihat itu siapa? Istri. Kalau nggak punya ustadz, masa ngelihat teman kos-kosan? Lo lagi ngeliat gue ngapain sih gitu? Melihat ciptaan Allah. Ciptaan yang gimana? Ciptaan yang kayaknya nih agak-agak aneh nih. Kenapa bisa jadi gini? Padahal Allah kan mencipta dengan indah. Kenapa kamu kok gini? Gitu. Ciptaan Allah yang indah dilihat itu adalah istri. Memandang istri berpahala. Ngelihatnya aja kayak sholat 2 rakaat. Makanya pagi-pagi itu kebiasaan orang yang udah nikah ngelihat istrinya rempong. Lalu lalang diliatin. Yang kamu ngapain sih ngelihat aku kayak gitu? Aku lagi pengen cari pahala gitu. Lagi beribadah. Beribadah gimana? Memandang kamu. Oh gitu. Jadi kalau memandang itu dapat pahala. Ya udah aku pandang kamu juga. Akhirnya pandang-pandangan sih. Kalau sendiri. Aduh. Jadi beda ya. Banyak hal bedanya lah. Sholat tahajud berdua sama sendiri itu beda. Tahajud dengan pasangan. Kayak Nabi dengan Aisyah. Nabi kan pernah ya sholat tahajud ya. Nggak ngebangunin Aisyah. Kenapa? Tahajud Nabi itu kan lama banget ya. Sampai ada sahabat yang hafiz Al-Quran namanya Ibnu Mas'ud. Pengen jadi makmum Nabi pas tahajud. Tapi dia kayak nggak nyolek gitu kan. Harusnya kita kalau ngemakmumin nyolek kan. Depan, gue ngemakmum nih. Ya udah lanjutin aja. Nggak gitu sih, lagi sholat soalnya. Terus dicolek jadi makmum nih. Dia nggak nyolek. Nabi akhirnya bacanya panjang banget. Sampai akhirnya dia mau hampir mundur. Kayak cari pura-pura batal. Kayak aduh batal, pergi aja gitu kan ya. Padahal itu hafiz loh. Ibnu Mas'ud. Saking panjangnya sholat Nabi. 1 rakaat 5 juz.
Ada yang pernah sholat 1 rakaat 5 juz? Alhamdulillah sama. Saya pernah sekali doang tuh yang di Mesir. 1 malam 10 juz. Saya lupa antara 10 sampai 15. Pokoknya paling sedikit 10 juz semalam. Itu juga nggak sengaja. Gara-gara ustadz saya, syekh saya, Hanan yuk ikut saya. Imamnya bagus, saya terawih. Ayo. Pas saya berdiri, alif lam mim. Oke, alif lam mim, saya hafal gitu kan. Nggak sengaja tiba-tiba udah tengah juz. Bentar, ini kok udah setengah juz ya. Terus saya kayak udah mulai berdiri sebelah kaki gitu. Udah freestyle gitu kan salatnya gitu. Kenapa jadi gini kok berat banget ya. Terus udah 1 juz. Saya berpikir habis 1 juz, ruku dong. Jadi begitu udah 1 juz saya udah siap-siap aja gitu. Udah gini-gini. Saya kulus sufaha. Saya langsung gini lagi. Tapi kayak nyesel banget gua ngapain sih sholat di sini gitu kan. Udah gitu beres Al-Baqarah lanjut Alif Lam Mim kedua Ali Imran. Itu benar-benar kapok. Saya tuh udah kasih semua kode loh. Bersin udah, batuk udah. Masa saya harus pura-pura batal gitu. Gue batal loh ya. Pergi gitu kan. Kan gak mungkin ya, Allah maha tahu. Nah Rasul sholat tahajud gak ngebangunin Aisyah di sebelah. Waktu itu pas Nabi lagi ruku, Nabi lagi sujud. Di tubuh Nabi itu kayak kedengaran ada suara tulang patah atau tulang kegesek gitu. Aisyah bangun. Astagfirullahaladzim, Nabi kenapa kok kayak ada suara tulang gitu di tubuh beliau. Kayak orang lagi patah tulang kan, truk gitu. Nabi sujud bunyi, Nabi ruku bunyi. Akhirnya Aisyah kasihan sama Nabi, diusap-usap di sebelah Nabi gitu. Nabi lagi sholat diusap-usap. Begitu Nabi beres salat, Nabi menghadap, Assalamualaikum. Ada Aisyah di sebelah. Itu tuh bedanya sholat berdua sama sendiri. Pernah sholat ditungguin pasangan? Sholat tahajud ditungguin pasangan, dia duduk di sebelah. Kok duduk di sebelah gak ikut sholat Ustaz? Lagi dapat gilirannya, periodenya, jadi dia gak bisa sholat, lagi haid. Duduk di sebelah, gak bisa sholat juga dia kayak setia gitu dampingin sholat. Apa bedanya? Bedanya pas salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Beda. Kalau sholat sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Mana sih? Gak ada siapa-siapa gitu kan. Kalau ini sholat salam, terus bedanya lagi apa? Pas amin. Waladhdallin, amin. Gitu aminnya. Kalau sholat sendiri, waladhdallin, nggak ada yang aminin. Atau kalau ada pun suaranya, amin. Kan ngeri. Jadi kalau kalian pengen ibadahnya tuh kayak nyaman gitu ya, nikah ya. Balik lagi tadi ya. Jadi salah satu di antara ciptaan Allah yang kalau dilihat itu berpahala, dan kayak gampang banget bapernya, lihat mantan, pasangan maksudnya. Istri, bukan lihat mantan. Lihat mantan di sosmed nggak boleh. Pakai akun palsu. Kok Ustaz tahu aja sih? Pengalaman. Enggak lah, saya akun cuma 1. Hanan_Attaqi, follow. Modus. Oke, jadi gimana sih caranya kita zikir, kita nyebut nama Allah tapi kerasa di hati. Salah satunya teman-teman coba sebut nama Allah itu yang sesuai dengan masalah kita. Jadi kalau kita ada masalah, makanya kita hafal beberapa nama Allah itu sesuai dengan masalah. Kenapa ada 99 walaupun bukan batasan, karena nama Allah itu nggak terbatas kan. Cuman yang terkenal itu kan 99 tuh, sama kayak nama Nabi kan yang terkenal itu 25 kan. Padahal yang kita kenal bukan 25 loh, 26. Ada satu lagi yang kita kenal, common, Nabi Khidir. Berarti kan Nabi bukan 25. Ada Nabi Khidir, ada Nabi Yusha, Joshua, ada Nabi Daniel. Nabi itu ada lebih dari 100.000. Cuman yang terkenal 25. Nama Allah yang terkenal 99, tapi gak terbatas. Kenapa ada 99? Biar kita tuh kalau lagi ada masalah, nyebut nama Allah itu sesuai dengan masalah kita. Masalahnya hutang, nyebutnya apa? Ya Razzaq. Kalau kita punya hutang, ya Razzaq, ya Fattah. Kalau kita kayak habis diputusin, nyebutnya apa? Ya Wadud, ya Sami. Kenapa? Orang kalau habis diputusin kan pengen curhat kan? Curhat sama teman kadang-kadang kita baru buka curhat, dia curhat balik. Gue pengen curhat nih. Kenapa? Gue habis diputusin. Ya laki-laki emang semuanya kayak gitu. Gue juga kemarin diputusinnya dengan cara yang panjang. Padahal kan kita yang mau curhat. Kenapa dia curhat duluan gitu kan?
Yang lebih parah lagi, kita curhat lewat telepon. Dia dengerin loudspeaker. Udah gitu dia ngapa-ngapain, pergi ngapain gitu. Kita ngomong sendiri gitu kan, garing gak sih? Ngomong sendiri kita kayak udah bersemangat banget. Dia baik banget loh, dia mau dengar curhat gue. Ngomong panjang lebar. Terus lama-lama kita curiga, kok diam aja sih? Lu masih ada gak sih? Akhirnya dia lari dari dapur. Oh iya masih ada. Terus balik lagi. Ini itu manusia, dia bukan sami'. Apa arti sami'? Ini terjemahan mainstream. Saya tuh nggak suka mainstream, saya pengen yang sesuatu yang baru. Tajdid dalam pemahaman. Terjemahan sami secara mainstream, maha mendengar. Apa sih maksud maha mendengar? Kalau menurut saya, sami itu bukan hanya maha mendengar, maha betah mendengar curhat. Itu sami. Allah itu kalau dengar kita curhat, nggak pernah bosan. Allah itu kalau dengar curhat dari kita, tuh nggak pernah dikasih limit. Kamu punya batas waktu 5 menit aja deh. Soalnya yang curhat kan banyak nih. Hamba-hamba semuanya bermasalah lagi pada galau nasional gitu. Ya udah kamu curhat 5 menit aja. Enggak, kita boleh curhat sepanjang malam. Begitu kita angkat tangan, Rabbi, Allah langsung mendatangi kita. Abdi, hal laka hajah, kamu butuh sesuatu hambaku? Hal min taib, kamu pengen taubat hambaku? Hal min mustaghfir, kamu pengen minta ampun hambaku? Pengen apa? Pengen apa? Allah yang datangin kita. Allah turun dari langit dunia untuk dengan curhat kita di sepertiga malam terakhir. Allah yang datengin kita. Kalau teman kita kan kita yang datengin dia. Udah gitu kita harus bawa hadiah, kita harus traktirin dia makan, kita harus tambahin dia kuota. Ntar dia bilang gara-gara curhat kamu tuh kuota gue habis, ya udah gue gantiin gitu kan. Kalau Allah nggak kayak gitu, dengerin curhat kita dan betah banget. Sehingga panggil Allah dengan nama yang sesuai masalah kita. Sehingga PR kita nih, challenge dari saya buat teman-teman, coba teman-teman baca terjemahan dari setiap nama di Asmaul Husna. Kan ada Asmaul Husna tuh, cari bukunya atau googling, kan ada terjemahannya. Coba pahami terjemahan itu. Salah satunya apa? Jabbar. Al-Jabbar. Al-Jabbar ini kan kalau dalam bahasa umum tuh yang maha memaksa. Yang maha perkasa, kuasa gitu. Memaksa sesuatu itu sesuka dia. Itu Jabbar. Tapi Jabbar juga dalam makna yang lain, yang maha mengobati sakit hati loh. Itu arti Jabbar. Makanya ke dalam doa ketika kita antara dua sujud, kita baca apa? Rabbi firli warhamni wajburni. Apa arti wajburni? Ya Allah paksain aku gitu. Enggak kan? Kan wajburni itu dari kata Jabbar. Artinya apa? Ya Allah sembuhkanlah sakit hatiku. Jadi kalau lagi sakit hati, baper, kayak nggak terima kenyataan gitu, apa sih alasannya dan seterusnya? Kenapa sih dia left? Kenapa sih dia pergi? Kenapa dia segala macam kayak misalnya nge-reject telepon kita? Cara ngobatin sakit hati, wajiburni ya Jabbar. Wajiburni ya Jabbar. Jadi tergantung nada nih. Kalau ya Jabbar itu artinya yang maha perkasa dan memaksa. Tapi kalau ngomongnya ya Jabbar, itu artinya yang menyembuhkan penyakit hati. Makanya coba baca deh. Asmaul Husna itu challenge anak muda ya. Coba baca, nggak usah hafal, baca aja dulu. Karena kalau disuruh hafal nanti berat. Baca aja, pas ada masalah ngomong dengan nama itu. Wahai Zat yang maha mendengar. Saya lagi pengen curhat.